akan melakukan praktikum acara karyotipe kromosom manusia. Ya. Jadi kita akan menyusun kromosom sehingga terbentuk karyotipenya dan melakukan diagnosis berdasarkan karyotipe tersebut, apakah manusia tersebut normal atau memiliki kelainan, ya, sindrom-sindrom tertentu, atau ada kelainan mutasi, delesi atau duplikasi, yang kita akan lihat nanti tergantung kromosom yang didapatkan. Nah, seharusnya di lab proses membentuk karyotype ini, membuat karyotype ini dilakukan menggunakan preparasi kromosom langsung dari manusia yang ingin dilihat gejala karyotipenya, ya, berdasarkan gejalanya apa, kemudian ingin dilihat dipastikan karyotipenya bagaimana. Tapi di praktikum kali ini kita masih menggunakan simulasi, yaitu menggunakan gambar kromosom yang sudah diacak, ya, sudah diacak. Jadi kita akan berlatih bagaimana menyusun karyotipe berdasarkan indeks sentromernya, ya, posisi sentromer, lalu bending, ya, pita bending pada setiap kromosom ini. Jadi setiap kromosom ini nanti akan disusun berdasarkan indeks sentromer, berdasarkan ukurannya, berdasarkan warna pita bendingnya, dipotong dan disusun di dalam worksheet ini, ya. Jadi kromosom 1, kromosom 2, 3 dan seterusnya sampai kromosom X dan Y. Nah, tapi untuk pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita menggunting dari kromosom ini adalah menghitung dulu ukuran dari indeks sentromernya. Bagaimana caranya mengukur indeks sentromer? Itu sudah ada di dalam modul penuntun praktikum, yaitu kita dengan mengukur panjang lengan pendek, ya. Jadi panjang lengan pendek dibagi dengan panjang total lengan dari satu kromosom dan dikali 100, ya. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana mengukur panjang lengan pendek terus panjang dari kromosom, panjang total lengan dari kromosom. Nah, untuk mengukur panjang lengan pendek dan panjang total lengan kromosom, ya, saya akan ambil contoh misalnya ini, ya, acak saja. Misalnya yang terlihat jelas panjang lengan pendeknya, ya, lengan pendek dari kromosom misalnya kromosom ini, ya. Ya, nanti ditandain ini kromosom nomor berapa, ya, sehingga nanti bisa dipasangkan dengan pasangannya supaya tidak berantakan. Misalnya ini kita tandai sebagai nomor 1, ya, nomor 1 ditulis misalnya. Nah, ini panjang lengan pendeknya adalah yang dari ujung telomer di sini hingga ke sentromer, ya. Disejajarkan aja dengan penggaris. Misalnya ini adalah 0,5, ya, setengah sentimeter. Dituliskan di sini. Ya, ini saya contohkan, ya, misalkan ini kita tandai ini adalah kromosom. Ini bukan kromosom nomor 1 yang sebenarnya. Nanti disusun posisi kromosom nomor 1 itu sesuai dengan ukuran kromosom, ya. Tapi ini kita mulainya dari mana saja gitu, ya, acak gitu. Misalnya ini kita taruh 1. Panjang lengan pendeknya adalah 0,5 cm, ya. Nah, sedangkan panjang total lengannya adalah dari telomer di sini sampai telomer ke satunya. Ujung telomer itu adalah ujung dari kromosom, ya. Jadi misalnya kita ukur begini, ya, misalnya ketemu angka 2 cm, ya, 2 cm. Kita tuliskan, ya, 2 cm. Sehingga nanti ini bisa dimasukkan di tabel, ya, di buku praktikumnya, laporan sementara nanti bisa dibuat tabel untuk menghitung indeks sentromer dari setiap kromosom yang ada di sini. Dilanjutkan seterusnya, ya, misalnya ini nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Sehingga nanti kita bisa mempasang-pasangkan kromosom ini dengan kromosom homolognya, bisa berdasarkan ukuran indeks sentromernya, atau posisi sentromernya, atau pita bendingnya mana yang sesuai. Misalkan ini, ya, kita cari di kromosom yang lain mana yang
warna hitamnya berada di dekat telomer misalnya. Mana ya? Misalnya ini, misal ya. Ya, kita pastikan dulu ya, kita dicek nanti ya. Nah, kalau sudah dituliskan semua ini, diisi semuanya, dituliskan ukurannya, baru kemudian dipotong. Oke. Jadi kromosomnya setelah kita ukur ya, kita tandai masing-masingnya, kita nomori 1 sampai berapa ya. Jadi kalau kita sudah nomori, kita akan bisa melihat berapa jumlah kromosom pada lembar yang diberikan ya, pada contoh yang diberikan. Misalnya di sini kromosomnya ternyata setelah dihitung ada 47. Berarti kita bisa menduga dia mengalami kelainan ya, kelebihan jumlah kromosomnya. Harusnya kan 2N sama dengan 46 kalau pada manusia. Nah, setelah kita tandai dan ukur ya, ukuran total lengannya, kita bisa melihat mana kromosom yang paling panjang ukurannya, sehingga kita bisa taruh dia nanti kita gunting dan ditempelkan menjadi kromosom nomor 1. Misalnya kalau pada contoh ini saya tandai dia sebagai kromosom nomor saya tandai dengan angka 39 ya, 39 misalnya di sini. Nah, itu ukurannya 3,6. Berarti dia adalah kromosom dengan ukuran paling panjang ya. Dan setelah kita tandai ini juga kita ukur panjang lengannya dan panjang lengan pendeknya. Kita bisa ukur indeks sentromer, juga kita bisa melihat nih dari semua yang ada kromosom ini, mana yang ukurannya sama. Kemungkinan ya, adalah homolog dari misalnya kromosom nomor kromosom 39 ini. Mana yang ukurannya sama, ini 3,6 misalnya. Ada lagi nggak yang ukurannya sama 3,6? Misalnya ini nomor yang saya tandai nomor 20, kromosom nomor 20. Nah, ukurannya 3,5 ya. Ini mungkin adalah masalah di ketelitian dalam pengukuran 3,5 dengan 3,6, tapi kita lihat juga pola pitanya sama tidak nih, pola pada lengan panjangnya. Ternyata warna hitamnya ya, hitam putihnya sama di sini. Begitu juga di lengan pendeknya. Jadi kita bisa tahu setelah kita melakukan proses pengukuran ini dan melihat pola warna pada pita lengannya, ini adalah pasangan kromosom homolog. Jadi selanjutnya setelah kita tahu hal begitu, bagusnya sih ini nanti dimasukkan ke dalam tabel, bikin nih. Jadi misalnya kromosom nomor 39 berpasangan dengan kromosom nomor 20. Nanti kalau ini 47 kromosomnya, berarti kan ada satu yang lebih, bisa tahu di kromosom mana yang berlebih. Ya, bagusnya dibuat tabel. Baik, sekarang kita akan gunting-gunting dan ditempelkan ya. Saran saya untuk mengguntingnya satu-satu. Jadi misalnya diselesaikan dulu kromosom yang dari yang paling panjang ya. Jadi misalnya nomor kromosom 39 tadi ditandai 39, digunting dulu, kemudian ditempelkan, nanti ditempelkan bersama dengan cari pasangannya ya. Cari pasangannya, ditempelkan juga di lembar kerja yang ini. Nah, ditempel di sini secara berurutan dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Mari kita coba ya. Baik, ini jadi saya sudah potong ya kromosom nomor yang dinomorin 39 dan 20 yang ukurannya tadi sama, yang paling panjang, ditaruh, ditempelkan di lembar ini ya, dalam lembar tempat tabel yang untuk penempelan kromosom ya. Jadi ini menjadi kromosom nomor 1. Selanjutnya ini ya, kan sudah kita tandai semua nih, sudah kita ukur. Nah, kita cari lagi setelah kromosom nomor 1 yang ukurannya paling panjang tadi 3,6 ya. 3,6 atau 3,5 yang paling panjang ukurannya. Mana yang selanjutnya? Terpanjang kedua setelah kromosom ini, kromosom yang sudah tempel ini. Misalnya di gambar dari semua yang sudah ada tadi ya. Kalau sudah disusun tabel lebih mudah lagi kelihatan mana yang paling panjang kedua. Misalnya ini ya, di gambar ini kromosom yang kita nomori nomor 35. Itu kan ukurannya 3,5. Pasangannya mana? Cari yang ukurannya sama ya. Ya, misalnya kromosom nomor 19 ukurannya 3,4 ya. Ya, itu jadi perbedaan 0,1 kemungkinan adalah masalah ketelitian pengukuran saja ya. Kita lihat juga, pastikan dulu pola
hitam putih. Nah, ini kan sebenarnya pola hitam putih ini kan mewakili eukromatin dan heterokromatin ya. Jadi kalau kita lihat pada preparasi kromosom yang sebenarnya memang ada, tergantung pewarnaan kita akan bisa melihat pola ya. Ya, bending pewarnaan ya, pola bending pada kromosom. Nah, ini jadi ini mungkin kromosom nomor 2 dan seterusnya kita gunting, tempelkan di nomor 2. Untuk nomor 3 kita cari lagi yang paling panjang di antara yang tersisa. Begitu seterusnya hingga sampai ke kromosom nomor 23. Ya, kromosom X atau kromosom Y ya. Mari kita coba ya susun. Nah, jadi ini hasil setelah kromosom-kromosom tadi ditempelkan ya, kromosom digunting dan ditempel ya, disusun sesuai dengan ukurannya dan sesuai dengan pola bending pitanya. Ada kromosom 1 sampai kromosom X dan Y ya. Nah, ternyata kromosomnya ukuran berbeda ya. Ini artinya apa? Kemudian kita juga bisa menemukan setelah disusun karetipenya ada kromosom yang jumlahnya tidak sepasang ya, lebih dari 2 ya, ada 3. Berarti ini dia mengalami apa? Nah, hasil-hasilan seperti ini nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan hasil yang mungkin berbeda. Nah, silakan nanti dibahas sesuai dengan keadaan hasil yang didapatkan, kemudian dianalisis mengacu dengan pertanyaan evaluasi yang ada di modul penuntun praktikum. Baik, selamat mengerjakan, semoga sukses.